ciri-ciri cara berpikir orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Cara berpikirnya berubah, Bapak Ibu. Dicatat dalam Roma 12 ayat 1. Harus ada perubahan cara berpikir. Artinya apa? Kalau dulu cara berpikirnya negatif terus. Menyimpan hal-hal yang negatif di pikirannya. Itu harus berubah dari pikiran. Harus memikirkan hal-hal yang positif. Seperti dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Pikirkanlah hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang baik didengar. Ini kan cara berpikir positif. Jadi kalau masih ada kecenderungan pikiran kita ini negatif, Bapak Ibu, berarti kita cenderung kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Maka jangan mau membiarkan pikiran ini dikuasai oleh hal negatif. Caranya gimana, Pak Tony? Berikan hati dan pikiran kita dikuasai oleh Allah. Gitu. Ya. Nah, secara karakter atau emosi harus terlihat dengan jelas dan konkret di dalam kehidupannya, di dalam perasaannya, di dalam tabiatnya, di dalam karakternya, sifat-sifatnya. Apa itu? Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu harus terpancar terlihat di dalam kehidupan kita. Setiap hari. Bukan hanya waktu penyembahan dan pujian. Bukan hanya waktu dengar khotbah. Bukan hanya waktu kita berkhotbah. Tapi waktu melakukan usaha pekerjaan dan bisnis atau aktivitas apapun harus dilihat karakter ini. Waktu bertemu dengan siapapun, berjumpa dengan siapapun, harus terlihat karakter ini, Bapak Ibu. Persoalan seringkali kita hanya menjadi orang yang memiliki karakter seperti ini pada waktu hari Minggu. Apalagi pada waktu dengar khotbah. Rasanya semuanya sopan dan teratur. Tapi pada waktu mau pulang gereja, tidak sabar menunggu orang depannya untuk jalan duluan. Langsung didorong. Atau langsung disambut jalannya. Itu namanya tidak dipenuhi Roh Kudus tuh. Waktu di jalan, harus juga terlihat kita dipimpin dipenuhi Roh Kudus. Caranya gimana? Jangan suka menyalip atau mengambil jalan orang. Jangan kita suka melanggar lampu merah. Di samping kita bisa kehilangan kepala, juga bisa kehilangan nyawa. Karena itu. Jadi gampang sekali kelihatan orang hidupnya dipenuhi Roh. Ya. Secara kehendak atau keinginan daging, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus harus menjauhkan diri dari keinginan daging seperti apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Artinya apa? Kalau orang dipimpin Roh Kudus, nggak boleh lagi terikat dengan perdukunan, okultisme. Nggak boleh lah, Bapak Ibu. Waktu saya bertobat di Mei tahun 94 dan memberikan hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus. Dulu saya sempat dibawa, dikasih oleh orang tua saya, Bapak Ibu. Ya, semacam pegangan lah. Katanya supaya setiap orang takut dengan saya. Tapi waktu saya pegang itu, saya justru sebaliknya. Saya lebih takut melihat orang. Tapi waktu saya bertobat tidak Mei secara pribadi. Dan memberikan hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus. Saya buang itu, jimat itu. Dan saya merasa betul diberikan Tuhan kemerdekaan. Betul-betul dilepaskan Tuhan saya dari rasa takut. Menghadapi siapapun dan dimanapun. Ya, itu orangnya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau masih terlibat dengan perdukunan, terlibat dengan opo-opo, itu namanya belum bertobat, belum dipimpin oleh Roh Kudus itu. Ya, menjauhkan diri dari apa lagi? Perseteruan. Tidak suka bikin masalah kan kalau orang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak iri hati. Tidak suka marah-marah. Tidak egois. Tidak suka mencederai orang lain, melukai orang lain. Tidak menyalahgunakan berkat Tuhan. Itu namanya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi, secara tubuh, orang dipimpin oleh Roh Kudus menjadikan tubuhnya menjadi bait Allah, menjadi rumah Allah, dengan cara apa? Tidak mengkonsumsi, tidak memakan, tidak memasukkan ke dalam mulut dan tubuhnya hal-hal yang najis. Apa contohnya? Merokok, mabukan, ke diskotik, percabulan, perzinahan. Enggak lah, Bapak Ibu. Kalau orangnya sudah dipimpin oleh Roh Kudus, enggak boleh lakukan itu. Bahkan menjaga totalitas hidupnya, ya,
untuk supaya berkenan kepada Tuhan. Ya, dengan tidak mempergunakan ya hati pikirannya untuk hal-hal yang kotor. Apa itu misalkan tidak mengkonsumsi obat-obatan kan? Ya, tidak menonton gambar film porno lah. Ya. Terus apa lagi yang ketiga? Secara tubuh nih, dia menyediakan, memakai, mempersembahkan tubuhnya. Ya, untuk apa? Tidak lagi menuruti keinginan daging, tetapi menuruti keinginan Roh Kudus. Misalkan nih, Bapak Ibu, ya, menjauhkan diri dari budaya korupsi, kolusi, nepotisme, dan masih banyak lagi hal yang lain. Ya, dan sudah pasti secara tubuh orang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, ya, semakin minim dia berbuat dosa, merancang dosa, menyimpan dosa di hati, di pikiran dan perasaan, semakin total. Tidak lagi dia memberikan totalitas hidupnya untuk melakukan, merancang, menyimpan dosa. Karena kenapa? Karena Ibrani 13 ayat 5 berkata, aku tidak pernah sekali-kali meninggalkan engkau ataupun juga membiarkan engkau. Persoalannya Bapak Ibu, seringkali kita yang meninggalkan. Tuhan dengan cara apa? Tidak mau membiarkan hati dikuasai oleh Roh. Secara singkat Bapak Ibu bisa lihat gambar di bawah ini. Hidup yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus harus selalu bertumbuh rohani, pikiran, emosi, kedagingan, dan tubuhnya harus bertumbuh makin sempurna. Saudara Bapak Ibu bisa lihat gambar di sini. Lingkaran ini menunjukkan gambaran hati kita, sedangkan ada gambar kursi di sini menunjukkan tata hati, dan Kristus digambarkan dengan salib atau Roh Kudus, ya. Dan ego, kedagingan kita ini digambarkan dengan huruf A. Jadi ini gambaran kehidupan orang yang sudah bertobat dan sekaligus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun, bertumbuh semakin sempurna secara rohani, bertumbuh semakin sempurna secara pikiran, bertumbuh semakin sempurna secara karakter atau emosi, bertumbuh secara kedagingan, bertumbuh secara tubuh. Ini kehidupan orang dipimpin oleh Roh. Nah,